Halo guys, balik lagi sama gue Besito. Kali ini kita akan ngebahas film berjudul I Spit on Your Grave. Film yang dirilis pada tanggal 1 Mei 2010 ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama, yang tayang pada tahun 1978. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang membalaskan dendamnya secara brutal kepada sekelompok pria yang telah memperkosanya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ulas. Jennifer Hills adalah seorang penulis novel yang sengaja datang ke desa terpencil dan menyewa sebuah rumah di tengah hutan untuk mencari inspirasi dalam penulisan novel terbarunya. Sesampainya di desa tersebut, Jennifer pun langsung menemui Earl. Ia adalah pemilik dari penginapan yang ada di tengah hutan tersebut. Earl pun segera menyerahkan kunci dan memberikan sebuah kertas yang berisi peta menuju ke pondok yang bernama Mockingbird Trails tersebut. Jennifer pun langsung menerima peta tersebut dan menuju ke lokasi pondok yang sudah ia sewa. Di dalam perjalanan, Jennifer melihat sebuah pom bensin tua dan ia pun mampir untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Di pom bensin tersebut, Jennifer berkenalan dengan seorang pria bernama Johnny yang merupakan pekerja di pom bensin tersebut. Di situ Johnny seperti menanyakan kepada Jennifer dia hendak kemana, dan Jennifer mengatakan kepada Johnny bahwa ia sedang tersesat. Ia ingin pergi ke sebuah pondok bernama Mockingbird Trails dan ia sepertinya kehilangan arah. Johnny pun memberitahu Jennifer arah menuju ke Mockingbird Trails, dan di sini Johnny mencoba untuk menggoda Jennifer. Di saat Johnny sedang menggoda Jennifer, di sini Jennifer tidak memperdulikannya dan terjadi kejadian yang tidak disengaja yang membuat Johnny terdorong oleh Jennifer sehingga ada ember berisi air yang tumpah ke arah Johnny. Karena kejadian itu, Johnny pun ditertawakan oleh kedua orang temannya bernama Stanley dan Andy. Lalu Jennifer pun pamit dan meninggalkan pom bensin tersebut serta melanjutkan perjalanan ke pondok yang telah ia sewa. Sesampainya di pondok tersebut, Jennifer pun langsung memulai untuk menulis novel barunya dan ia merasa sangat nyaman berada di situ karena memang ia sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk mencari inspirasi. Selama beberapa malam, Jennifer merasa seperti ada orang yang mengintai dirinya. Namun, setelah beberapa kali ia mengecek, ia tidak mendapati ada siapapun juga selain dirinya di tempat tersebut. Sampai suatu hari, saluran air yang ada di pondok tersebut rusak, sehingga Jennifer pun langsung menelpon Earth dan memintanya mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Selesai menelpon, Jennifer pun tanpa sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam kloset sehingga handphonenya pun mati. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya seorang pria bernama Matthew pun datang dan langsung memperbaiki seluruh saluran air yang ada di situ. Nah, karena saluran airnya sudah kembali normal, Jennifer pun sangat senang dan ia refleks mencium si Matthew itu. Gila. Matthew yang tampak memiliki gangguan mental itu pun langsung kaget karena disosor oleh seorang cewek. Dan ia pun langsung lari begitu saja padahal Jennifer belum memberikan upahnya. Di sisi lain, tampak Johnny and the gang sedang berkumpul di pinggir sungai dan menunggu Matthew untuk memancing bersama. Akhirnya setelah Matthew datang, Stanley pun mulai menunjukkan video hasil rekamannya kepada teman-temannya. Dan ternyata si gendut ini sering merekam Jennifer diam-diam saat malam hari. Dan ia pun memberitahu yang lain bahwa Matthew mendapat ciuman sebagai upah dari pekerjaannya memperbaiki saluran air. Johnny pun tampak tidak percaya dan Matthew yang polos pun membenarkan bahwa Jennifer memang menciumnya. Andy dan Stanley pun mengolok-ngolok Johnny karena kalah dengan Matthew dan itu membuat Johnny terlihat sangat kesal. Malamnya, tampak Jennifer yang masih kesal karena handphonenya rusak dan menyebabkan ia kesulitan dalam menulis novel. Ia pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan menghisap sedikit ganja hingga ia pun tertidur lelap. Jangan ditiru ya guys. Saat Jennifer terbangun, ternyata sudah pukul 4 dini hari. Tiba-tiba, Jennifer merasa seperti ada orang di luar sehingga ia pun berjalan keluar untuk memastikan. Dan ketika ia kembali ke dalam rumah, tiba-tiba saja sudah ada Johnny, Andy, dan Stanley di dalam rumahnya.
Jennifer pun langsung mengancam mereka dan mengatakan bahwa ia akan menelpon polisi. Namun sayangnya, ketiga berandal ini sudah mengetahui bahwa handphone Jennifer rusak, sehingga mereka tidak takut sama sekali dengan ancaman Jennifer. Beberapa saat kemudian, tampak Matthew dengan wajah takut masuk ke dalam rumah itu. Lalu di sini mulailah Johnny dan Andy menyiksa dan melecehkan Jennifer. Dan semua kegiatan itu direkam oleh si gendut Stanley. Sampai akhirnya Jennifer pun berhasil kabur dan ia berlari ke tengah hutan. Sampai akhirnya di tengah hutan, Jennifer bertemu dengan Earl dan Storch. Storch yang merupakan seorang sheriff pun langsung menanyakan ke Jennifer apa yang terjadi. Setelah Jennifer menceritakan semuanya, sang sheriff pun berniat mengantar Jennifer kembali ke pondoknya dan ia mengatakan akan membantu Jennifer. Namun malangnya nasib Jennifer, ternyata si sheriff ini sama bejatnya dengan Johnny and the gang. Sesampainya di pondok tersebut, ia malah ikut bergabung dengan Johnny and the gang untuk melecehkan Jennifer. Lalu mereka memaksa Matthew untuk memperkosa Jennifer. Matthew yang blow on pun nurut-nurut saja dan Jennifer pun diperkosa hingga ia pingsan. Oh my god. Saat terbangun, Jennifer yang tampak sudah seperti orang linglung pun ia berjalan menuju hutan dengan kondisi setengah berbusana. Namun ternyata para berandal ini sudah menunggu di tengah hutan dan mereka pun mulai menyiksa Jennifer sampai akhirnya mereka memperkosanya secara bergilir. Dan tidak lupa Stanley gendut itu merekamnya. Aduh, biadab banget mereka sumpah. Akhirnya Jennifer yang tampak sudah sangat lemah pun terbangun dan mulai berjalan tanpa arah hingga akhirnya ia menjeburkan dirinya ke dalam sebuah sungai dan tidak muncul lagi ke permukaan sehingga membuat para manusia bejat itu panik dan ketakutan. Si sheriff pun memerintahkan para berandal itu untuk mencari mayat Jennifer ke seluruh aliran sungai karena ia yakin Jennifer pasti sudah mati. Dan ia juga memerintahkan mereka untuk membakar seluruh barang milik Jennifer yang ada di pondok termasuk mobilnya. Ia pun memarahi si gendut yang merekam aksi mereka tadi dan dia mengamuk sambil menginjak-injak kaset yang ada di dalam kamera Stanley. Sebulan pun berlalu, mereka sudah membereskan seluruh barang milik Jennifer, namun mereka masih juga belum menemukan mayat Jennifer. Hingga suatu malam, sheriff mendapat telepon dari Earl, dan Earl di sini menanyakan keberadaan Jennifer kepada si sheriff. Earl berkata, ia mendapat telepon dari kerabat Jennifer yang mengatakan bahwa Jennifer ini sudah hilang selama 1 bulan. Jadi, Earl menanyakan kepada sheriff karena ia merasa terakhir kali sang sheriff lah yang bertemu dengan Jennifer. Esoknya, gila banget ini, sang sheriff pun langsung membunuh Earl karena ia merasa Earl ini mencurigainya. Jadi ini orang nih bukannya tobat ya. Sampai suatu hari, hal-hal aneh pun terjadi. Seperti ada orang yang menakut-nakuti Johnny and the gang soal kematian Jennifer. Dan mereka pun menganggap orang itu adalah Matthew. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari Matthew karena mereka sudah beberapa hari tidak melihat Matthew. Dan ketika Andy dan Stanley sedang mencari Matthew, tiba-tiba saja kaki Stanley ini terkena jebakan di hutan dan ia tidak bisa bergerak. Dan di saat Andy hendak menolongnya, tiba-tiba saja muncul Jennifer yang segera memukul kepala Andy dan Stanley sehingga mereka pun pingsan. Ketika Andy terbangun, tubuhnya sudah terikat di atas bathtub yang sudah diisi air. Jennifer pun mulai menyiksa Andy dan ia pun memasukkan bubuk soda api ke dalam air tersebut. Jadi, kayu yang digunakan untuk menahan tubuh Andy itu ditarik satu sama Jennifer. Jadi Andy ini harus menahan tubuhnya supaya tidak jatuh ke air. Karena jika ia sudah tidak tahan dan tubuhnya tersentuh air, ia pun pasti akan terbakar. Sadis sih, tapi ya biarinlah mampus. Akhirnya setelah beberapa kali tercelup ke dalam air tersebut, Andy pun mati mengenaskan dengan kepala yang sudah berbentuk alien. Ew. Lanjut ke Stanley. Jennifer mengikat Stanley ke sebuah pohon di tengah hutan. Ia pun menghidupkan kamera Stanley supaya si gendut itu bisa melihat dirinya ketika mengalami penyiksaan, tepat seperti yang dilakukan Stanley kepada Jennifer sebelumnya.
Jennifer pun mengaitkan kedua kelopak mata Stanley ke sebuah mata pancing dan mengikatkan ke pohon, sehingga mata Stanley ini terbuka dan tidak bisa berkedip. Ia juga memasukkan bangkai tikus ke mulut Stanley dan mengoleskan daging mentah ke seluruh wajah Stanley. Sehingga beberapa saat kemudian, sekelompok burung gagak pun datang dan mulai memakan bola mata Stanley, sehingga akhirnya Stanley pun mati secara perlahan. Jennifer ini mendadak menjadi psikopat yang penuh ide ya. Next, kita lanjut ke Johnny. Tampak si Johnny yang sudah diikat tanpa busana di sebuah gudang dan siap disiksa oleh Jennifer. Diawali dengan gigi Johnny yang dicabut satu persatu menggunakan tang dan berakhir dengan pemotongan sosis milik Johnny. Kalian tahu kan sosis yang gue maksud ini apa? Akhirnya Johnny pun tewas secara mengenaskan. Oke, kita memasuki raja terakhir, yaitu yang paling brengsek di antara semuanya, si Sheriff. Jennifer mendatangi rumah Sheriff dan bertemu dengan istri dan anaknya yang bernama Chastity. Ia pun menyamar sebagai guru dari Chastity dan membawanya ke suatu tempat. Sang Sheriff yang akhirnya mengetahui bahwa anaknya dibawa oleh Jennifer pun segera mencarinya. Oh iya, just info, jadi si Sheriff ini digambarkan sangat sayang sekali dengan keluarganya. Di mata keluarganya, ia ini adalah sosok suami dan ayah yang sangat penyayang, jadi berbanding terbalik banget sama kelakuan bejatnya dia. Makanya dia ini sangat khawatir si Chastity ini akan diapa-apain sama Jennifer. Ya, tapi singkat cerita, ujung-ujungnya si Sheriff ini pun berhasil dipukul oleh Jennifer dan ia pun pingsan. Gak jauh dengan nasib Johnny dan teman-temannya, ketika terbangun si Sheriff ini sudah ada di sebuah gudang dengan posisi terikat dan senapan yang sudah menancap di boolnya. Jennifer pun mulai mencaci dan menyiksa sang Sheriff dengan senapan tadi. Jadi seolah-olah si Sheriff ini gantian diperkosa oleh si senapan itu. Sang Sheriff pun mulai memohon ampun, namun ya apa daya, Jennifer sudah menjadi super psikopat di sini. Ia pun mengikatkan tali pada pelatuk senapan tersebut, dan tali itu diikatkan pada tangan seseorang yang ada di depan Sheriff, yang ternyata orang itu adalah Matthew yang sedang pingsan. Jadi jika si Matthew ini terbangun dan bergerak, otomatis sang Sheriff akan tertembak. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Matthew pun terbangun dan segera terdengar bunyi tembakan yang menewaskan Sheriff dan juga Matthew. Di akhir film, tampak Jennifer terduduk di depan gudang tersebut lalu tersenyum puas karena sudah berhasil membalaskan dendamnya dan film pun tamat. Oke, segitu aja reviewnya. Ini filmnya lumayan sadis sih, tapi nggak tahu kenapa ya, ada rasa sedikit puas karena memang para biadab itu kayak pantes ngedapetin itu semua. Terima kasih ya untuk semua yang udah nonton, bye!